biasa. Mau tahu tema bulan ini apa? Mau! Tema bulan ini adalah fokusku adalah berubah karena Yesus. Jadi, setiap aku bilang, apa fokusmu? Kalian jawab, fokusku adalah berubah karena Yesus. Teman, sebelum kita mulai beribadah, bangkit berdiri, kita angkat pujian Rohmu yang hidup. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Roh Kudus menyertai ibadah ini. Haleluya, amin. Apa fokus teman-teman? Fokusku adalah berubah karena Yesus. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu baru ini. Judulnya adalah Aku Berubah Karena Yesus. Berubah karena Yesus. Kita punya ini yuk.
Dan siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan biar kita berubah dan kita berbuat. Kita satu bicara ini sama-sama ya. Yesus itu pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya. Pastilah kau akan Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau masih berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah beribadah Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Ya, amin. Teman-teman, nama saya Keke. Teman-teman, kalian suka nonton Super bukan? Aku juga. Kita angkat pujian Maha Kaya. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubah aku jadi baru, tolong hidup bagiku. Ubah aku jadi baru, tolong hidup bagimu. Kita pujian ini lagi ya. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubah aku jadi baru, tolong hidup bagimu. Ubah aku jadi baru, tolong hidup bagimu. Ubahlah aku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubah aku jadi baru,
selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik. Wah, hebat banget ya kalian hari ini memuji Tuhannya dengan semangat. Sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau janji dulu nih. Kalian harus duduk yang rapi, gak boleh sambil bermain ya. Dan kalian juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, kita mau janji sama-sama ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya. Ayo, gak boleh ada yang ngintip ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ya, agar kami dapat duduk dengan rapi dan mengerti apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Cerita Alkitab hari ini adalah mengenai Tuhan Yesus memanggil Matius. Kisah Alkitabnya diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, nanti bisa baca kisah lengkapnya di Alkitab kalian masing-masing ya. Pada suatu waktu, ada seseorang bernama Matius. Ia adalah orang Yahudi dan ia bekerja sebagai pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu adalah orang yang meminta sebagian uang dari semua orang Yahudi untuk kerajaan Roma adik-adik. Nah, orang-orang Yahudi ini tidak menyukai Matius adik-adik karena ia suka meminta uangnya itu lebih dari biasanya. Misalnya, harusnya bayarnya itu 10.000, tapi Matius mintanya 20.000. Jadi Matius ini adalah orang berdosa karena perbuatannya itu menandakan bahwa ia tidak mengasihi sesamanya. Lalu pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan ke Kapernaum dan melihat Matius sedang sibuk bekerja. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Mendengar hal itu, Matius sangat kaget dan gembira adik-adik. Lalu ia berdiri dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Matius tahu bahwa dia adalah orang berdosa dan dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kemudian Matius mengundang Tuhan Yesus dan semua muridnya untuk makan di rumahnya adik-adik. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa yang ikut makan bersama Tuhan Yesus. Pada waktu orang Farisi melihat hal tersebut, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu adik-adik, ketika Tuhan Yesus mendengarnya, Tuhan Yesus pun berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Nah, tabib itu seperti dokter ya adik-adik. Dan Yesus berkata lagi, "Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian Matius melayani Tuhan Yesus dan menulis sebuah buku yang disebut Injil Matius. Wah, adik-adik, luar biasa ya cerita firman Tuhan hari ini.
kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan tidak memandang apakah orang tersebut cantik, ganteng, baik, jahat, kaya, miskin. Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa batas. Nah, dari sini kita belajar ya adik-adik bahwa kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan dalam berteman juga ataupun menolong orang, kita tidak boleh memilih-milih. Kita juga mau belajar dari Matius ya adik-adik. Kita tahu bahwa Matius awalnya adalah orang yang berdosa. Namun, dia mau bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan, ia setia melayani Tuhan Yesus dan menulis kitab Matius adik-adik. Jadi, kalau kita berbuat kesalahan, kita harus cepat-cepat minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi dan juga berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Oke, puji Tuhan ya, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, gak boleh ada yang ngintip-ngintip ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sangat diberkati dan kami mau belajar bahwa kami harus mengasihi sesama kami dan juga jika kami berbuat kesalahan, kami mau cepat-cepat minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Tuhan Yesus pimpin ya, agar kami menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita mau doa berkat ya. Kita angkat kedua tangan kita dan kita berdoa. Diberkatilah adik-adik semua dalam sekolah, keluarga, dan biarlah apapun yang adik-adik kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Kiranya Tuhan selalu menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dan yang sudah menerima berkat, kita mau katakan, amin. Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jadi, apa fokusmu adik-adik? Fokusku adalah berubah karena Yesus. Kita mau sama-sama bilang terima kasih ke Kak Feve yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Kak Feve, Tuhan Yesus memberkati. Dan ini waktunya kita akan menghafalkan ayat emas yang akan disampaikan oleh Chico dan Vivian. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Shalom teman-teman, nama saya Vivian. Ayat emas kelas besar hari ini Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saya ulangi ya teman-teman, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, nama saya Ciko. Tema minggu ini, fokusku adalah berubah karena Yesus. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Fokusku adalah berubah karena Yesus. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus kati.
Jangan lupa adik-adik juga kirim videomu menghafalkan ayat emas. Dan sekarang kita mau belajar membuat kreativitas di rumah ya, bersama keluarga. Dan kreativitas hari ini akan disampaikan oleh Kak Aksa. Silakan Kak Aksa. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas membentuk tangan ya. Jadi nanti ya kreativitas tangannya ditulis ayat hafalan hari ini. Dan pertama-tama di sini kakak siapin kertas buffalo berwarna ya. Di sini kakak nyiapin 5 warna dari ukuran gede sama ukuran kecil. Lalu kakak siapin lem, gunting, pulpen dan juga spidol. Pertama-tama kita lipat kertas buffalonya menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kertas yang sudah dilipat kita bentuk sesuai tangan kita ya. Tapi tangannya harus di pinggir kertas supaya nanti pas dipotong dia nggak kebelah 2. Di sini kalau adik-adik nggak bisa gambar tangannya, boleh dibantu sama mamanya ya. Pelan-pelan aja gambarnya biar nggak kecoret. Nah, kalau udah digambar berbentuk tangan begini, habis itu kita gunting. Guntingnya dari bawah, dari sisi jempol ya. Pelan-pelan aja ikutin garis bentuk tangan yang udah digambar. Kalau nanti nggak rapi, bisa dirapiin. Nah, kalau udah jadi, nanti bentuknya begini. Ini kita rapiin dulu ya. Tadi yang garis-garis yang miring-miring, kita rapiin, kita gunting. Nah, kalau udah jadi, dia bentuknya kayak gini. Kita potong pinggir bawahnya supaya lebih berbentuk tangan ya, biar nggak kotak gitu bawahnya. Nah, jadinya kayak gini kalau digunting rapi. Nah, ini kalau kita tadi kan gambarnya dari pinggir kan, jadinya kayak gini, nggak kebagi 2 gitu, jadinya nempel. Nah, terus setelah jadi bentuk tangannya, kita buat lagi kertas buffalonya berbentuk hati. Setelah ya, ini mau warna apa aja, kita bikin sebanyak 5 lembar. Nah, di sini akan tunjukin cara bentuk hatinya. Pertama, kertas buffalonya yang kecil tadi kita lipat lagi jadi 2 bagian. Nah, kita ambil sisi yang garisnya nempel, lipatan yang nempel, jangan yang di pinggir, karena kan ntar mau dibuka kan, jadi biar dia berbentuknya hati. Ini setelah mau dari samping sini atau enggak kalau dibalik sama aja, gimana enaknya adik-adik buat ngebentuk hatinya. Nah, ini kita bentuk hatinya pakai pulpen. Habis itu kita gunting dari bawah ke atas mengikuti pola yang tadi kita udah bentuk. Nah, kalau udah kita gunting, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini langsung banyak kan? Kan tadi kita tempelin semua kertasnya di situ. Nah, hasil berbentuk love-nya ini kita taruh di tengah-tengah tangannya. Kita tempel. Ini berfungsi nanti buat tulis nama-nama. Nama adik-adik boleh, nama mama papa, nama temen-temen. Nah, ini kita taruh di tengah-tengahnya ya, sesuai garis belahannya. Nah, ini kan karena banyak, kita pakainya staples ya, karena kalau pakai lem dia nanti copot-copot. Hati-hati ya adik-adik pas men-straplesnya. Nih, kita straples tengah-tengahnya biar nanti dia pas dibuka tangannya gak copot gitu. Nah, ini pas udah jadinya bisa dibuka kan, ini karena kita udah strapless tadi di tengah-tengahnya. Nah, habis dari udah berbentuk tangan sama love-nya kita tempel, sekarang kita tulis di tengah-tengahnya. Bebas adik mau tulis apa aja. Di sini kakak tulisnya mama sama papa ya. Adik-adik juga boleh nulis nama adik-adik, nama temen, nama sahabat, siapa aja boleh. Nih, kalau udah ditulis jadinya kayak gini. Oh iya, sekarang kita tambahin tali pitanya ya di tengah-tengah tangannya. Nggak usah panjang-panjang, kira-kira seukuran 30 cm lah. Nah, ini kita ikat di tengah-tengah tangannya berbentuk pita. Nah, jadinya seperti ini pitanya. Oh iya, satu lagi yang belum, ayat hafalannya. Untuk hafalan hari ini kita buka dari Matius 9 ayat 13, yaitu Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, jadinya kayak gini adik-adik. Dan sekarang adik-adik boleh mencoba di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mudah kan adik-adik kreativitasnya? Jangan lupa dikirimkan juga hasil kreativitasmu ya.
Dan seperti biasa, biar kita nggak bosan hanya ibadah aja, kita akan bermain kuis Alkitab Hebatku Juga. Tapi pastikan setiap adik-adik udah ibadah dulu ya, baru ikut bermain. Ini dia tutorial untuk kuis Alkitab Hebatku Juga. Shalom anak-anak hebat yang luar biasa. Thank you banget ya buat Kak Sofi yang sudah membantu kita melayani untuk menyampaikan pengumuman sepanjang minggu ini. Dan ini waktunya kita akan bermain kuis Alkitab Hebatku. Kira-kira kita akan bermain kuis Alkitab apa ya hari ini? Yuk kita seperti biasa masuk ke link yang sudah dibagikan orang tua hebat. Dan seperti biasa masukkan nama adik-adik. Dan di sini kakak bilang anak hebat. Oke, kita akan mulai. Dan hari ini kita akan membantu Bapak polisi yang sedang mencari kebenaran. Kita bantu ya Bapak polisi ini untuk mencari tahu. Nah, ini dia adik-adik. Akan ada 8 nih pertanyaan yang adik-adik harus jawab. Dan ini adalah 8 jawaban yang benar. Jadi pastikan adik-adik telah melihat kejadiannya nih. Jadi apakah yang Tuhan Yesus katakan ketika bertemu Matius? Nah, adik-adik harus menjawab. Nah, ini dia. Adik-adik harus benar-benar memperhatikan firman Tuhan hari ini. Biar adik-adik tidak salah memberikan jawaban kepada Bapak polisi. Dan waktu adik-adik, kakak kasih waktu 8 menit. Lama ya. Iya, karena kita nggak boleh buru-buru. Tapi kita harus menjawab dengan benar. Oke? Itu saja, selamat bermain adik-adik. Jadi nanti seperti ini, oh iya kakak lupa. Adik-adik tinggal menarik. Nih, apa yang Tuhan Yesus katakan ketika bertemu Matius? Ikutlah aku. Nah, taruh jawabannya. Nanti setelah adik-adik jawab, adik-adik harus baca ulang lagi. Benarkah jawaban yang adik-adik sampaikan kepada Bapak polisi? Kalau sudah benar, baru adik-adik submit. Oke? Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Wow, seru ya kuis Alkitabnya. Hari ini ada bakat spesial juga loh yang akan disampaikan oleh Nicholas. Kira-kira bakat spesialnya apa ya? Bagi adik-adik lainnya juga boleh banget kirim setiap bakatmu ke call center divisi anak ya, yang suka menari, memuji Tuhan, jago matematika, menggambar atau melukis, main musik, dan lain-lain. Boleh banget kirim bakatmu ya. Mari kita lihat bakat anak persembahan dari Nicholas ya. Ini dia. Shalom teman-teman dan kakak-kakak yang luar biasa. Apa kabar? Hari ini Niko mau bercerita tentang lukisan-lukisan Niko pada saat kelas 2 kemarin. Langsung saja kita mulai ya. Gambar pertama adalah ondel-ondel. Nah, kalian juga tahu kan kapan ondel-ondel ditampilkan? Ya, betul sekali, pada hari ulang tahun Jakarta. Pasti kalian juga tahu tanggal berapa Jakarta berulang tahun, 22 Juni. Nah, teman-teman, ondel-ondel ini tingginya adalah 2,5 meter. Wah, lumayan tinggi juga ya ondel-ondel ini. Oke, langsung lanjut ke gambar kedua ya. Gambar kedua adalah dinosaurus. Dinosaurus di gambar Niko ini sangat lucu bukan? Ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna orange. Kalian tahu juga kan, dinosaurus sudah punah sejak berpuluh-puluh juta tahun yang lalu. Tepatnya, dinosaurus ini punah sejak 65 juta tahun yang lalu. Oke, langsung saja lanjut ke gambar ketiga ya. Gambar ketiga adalah gambar cemilan. Wah, banyak juga ya cemilan yang tertampil di sini. Ayo, ada yang tahu gak apa minuman yang tertampil di posisi paling kiri? Ya, betul sekali. Ini adalah minuman milkshake. Niko yakin sekali teman-teman semua pasti sudah pernah minum milkshake. Niko saja juga pernah loh minum milkshake. Dan di samping milkshake terdapat potongan kue ulang tahun. Lihat, sangat mirip bukan?
Lalu di sampingnya juga ada orange juice. Kalian pasti suka dengan orange juice. Nah, Niko juga suka orange juice loh. Malahan Niko merasa senang sekali jika minum orange juice. Karena rasa orange juice adalah sangat menyegarkan dan sangat manis. Selanjutnya adalah gambar beberapa cupcake. Topping yang aku buat adalah pandan, coklat dan stroberi dicampur vanila, coklat, dan yang lain-lain. Belum lagi ditambah dengan burger yang dekat oleh lokasi cupcake. Wah, lihatnya saja sudah bikin lapar ya teman-teman. Dan juga burger ini ada di restoran Burger King dan restoran burger lainnya. Oke, lanjut ke gambar keempat. Gambar terakhir adalah gambar berjalan di taman. Nah, gambar terakhir ini sangat indah kan? Dan di gambar Niko ini terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka saling berteman baik. Kini mereka sedang bermain dan berjalan di taman bersama-sama. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama dengan bermain di taman sambil menikmati keindahan tamannya. Oke teman-teman, singkat dari cerita gambar Niko ini juga. Dan di sini Niko juga mau menyampaikan pesan. Ayo teman-teman, jangan malu untuk menampilkan bakat-bakat kalian di depan orang lain. Karena Niko yakin sekali bahwa teman-teman punya bakat yang lebih hebat dari Niko. Dan juga jangan sia-siakan bakat-bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus yang Maha Besar. Oke, Niko tunggu ya bakat-bakat kalian teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah. Dan seperti biasa, kita harus tetap taat dan setia untuk melakukan protokol kesehatan. Dan saya Sofia mengucapkan terima kasih ya buat semua kakak-kakak hebat dan anak-anak hebat yang sudah melayani hari ini. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya Demikia. Kita sudah selesai ibadah online. Jangan lupa ya